Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachi. Nah, langsung aja kami memperkenalkan diri di mana saya sendiri yaitu bernama Yogi Agung Pratama, mengajar di Satuan Pendidikan SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Berikutnya boleh memperkenalkan diri rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugito, bertugas di SMA Negeri 4 Bangko Pusako sebagai guru informatika. Oke, dipersilakan Pak Dula. Perkenalkan, nama saya Abdullah SPD, salah satu guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 3 Bangko Pusako. Oke, demikian perkenalan kami. Selamat menyaksikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Pak Abdullah. Waalaikumsalam, Pak Gimana Yogi. kabarnya, Pak Abdullah? Alhamdulillah sehat ini Pak Yogi. Pak Yogi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, Pak. Ya. Ya. Kayak gini, Pak ya. Sebelum kita melakukan coaching nih, Pak. Ya Pak. Sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Bisa, Pak? Siap, bisa Pak. Nah, yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak ya. Oke, nah pada coaching kita hari ini, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi, yaitu Pak Abdullah, dan juga bagaimana coachi dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, yaitu Bapak Abdullah sendiri. Nah, jangan lupa Pak, ini pesan saya, sesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Pak ya, jelas Pak ya. Oke, kita mulai Jelas Pak. dari pertanyaan pertama ya Pak ya. Siap Pak. Oke, kompetensi apa nih yang akan Pak Abdullah kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Pak, pada kesempatan coaching kali ini adapun potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif Pak. Oke, Jadi kemudian yang kedua bagaimana nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak ya. Kompetensi mana nih Pak Siap Pak, siap. yang ingin atau akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Halo Pak Abdullah. Oke, kita tunggu sebentar. Pak Abdullah mungkin jaringannya kurang baik. Halo Pak Abdullah. Ya Pak, maaf nih gangguan jaringan sedikit. Oke, kita ulangi lagi Pak ya, pertanyaan yang kedua Pak ya. Siap Pak, siap. Oke, kompetensi mana nih Pak yang ingin atau akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi?
kompetensi yang spesifik ya Pak ya, yang ingin saya kembangkan, yaitu nanti bagaimana bisa mendengarkan aktif dan saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Oke. Terakhir Pak ya. Terakhir nih pertanyaan dari saya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak Abdullah dalam proses proses coaching kali ini, Pak? Eh, Indikator yang saya inginkan yaitu saya ingin coach saya ini Pak, khususnya nanti dengan Pak Sugito, bisa menemukan solusi dari sebuah permasalahan dari Pak Sugito, ataupun nanti bisa menemukan langkah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan gitu Pak. Oke. Mungkin cukup sekian Pak ya coaching kita kali ini, praobservasi kali ini. Ini Pak. Silakan Bapak langsung melakukan coaching terhadap coachingnya yaitu Pak Sugito. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, langsung aja Pak. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sugito. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sepertinya kabar saya baik Pak. sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana dengan kabar Pak Abdullah ini? Alhamdulillah juga sehat nih Pak. Sepertinya ada yang mau disampaikan atau diceritakan ini kayaknya Pak. Betul Pak, sepertinya ada sesuatu yang saya rasakan terkait kegiatan-kegiatan saya lah nanti ke depannya dalam pembelajaran lah nantinya nih Pak. Oke Pak. Tapi kayaknya waktu kita ini nggak terlalu banyak nih Pak. Mungkin dalam kesempatan ini ngobrol kita ya kita anggap ngobrol santai lah Pak, yaitu lebih kurang 15 sampai 20 menit lah Pak. Oh gitu Pak. Tapi yang awalnya pastinya saya ucapkan terima kasih nih Pak Abdullah bisa meluangkan waktu untuk saya. Apalagi Siapa? memang ada sesuatu yang memang mengganjal ini Pak. Saya pengen gitu kan ada meluapkan, bisa berbicara supaya dapat gimana ya solusinya. Mungkin mudah-mudahan dengan ketemu dengan Pak Abdullah ini menjadi solusi yang cocok lah untuk pelaksanaan permasalahan yang saya alami ini Pak. Gini Pak, saya kan ingin membicarakan rencana ini Pak tentang supervisi Pak. Karena kan saya mengajar informatika di kelas 10 yang mungkin pelaksanaannya akan saya laksanakan besok gitu. Jadi namanya saya juga guru informatika mungkin kurang begitu menguasai hal-hal ini. Ada rasa-rasa khawatir ini Pak. Makanya saya ingin ya paling tidak cerita dengan Pak Abdullah lah gitu Pak. Iya. Baik Pak. Kira-kira dalam ingin Ibu Bapak lakukan besok, itu kan kelas 10 itu. Apa sih Pak Ya, kira-kira benar, Pak. tujuan pembelajaran yang ingin Bapak buat nih? Yang pasti Mak, tujuan pembelajaran dari informatika ini ya untuk meningkatkan pemahaman siswa lah Pak ya tentang konsep pembelajaran informatika, materinya tentang penggunaan aplikasi Microsoft Office Pak perkantoran. Karena kan kalau zaman sekarang ini semua institusi, semua tempat-tempat usaha, pekerjaan sebagainya paling tidak anak-anak itu kan sudah harus menguasai nih Pak dasar-dasar komputer. Tapi disinilah untuk pencapaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini saya masih ada hal-hal yang mungkin mengganjal ini Pak. Pengen bercerita, mungkin berbagi supaya dapat solusi-solusi yang terbaik ini Pak. Wah, materi yang luar biasa ini sepertinya Pak. Saya juga sangat berapresiasi nih ada kesempatan ngobrol dengan Pak Sugito nih. Jadi kira-kira lah Pak, model pembelajaran yang Bapak gunakan apalah kira-kira nih dalam pembelajaran TIK kali ini? Karena ini kan tadi Bapak sampaikan menyangkut tentang
apa tadi? Tentang apa tadi, Pak? Saya lupa tadi materinya. Tentang Microsoft Office, Pak. Tentang Microsoft Office. Karena ini ke depan ini untuk generasi-generasi muda ini sangat bermanfaat ini. Jadi itu tadi mengacu ke pertanyaan saya tadi, kira-kira model pembelajaran apalah yang Bapak gunakan di dalam kelas nanti? Perencanaan saya, pembelajaran yang akan saya gunakan itu, Pak, pembelajaran yang model pembelajaran discovery, Pak. Tapi nanti akan saya gabungkan dari diskusi kelompok dengan pembelajaran berdiferensiasi yang akan digunakan. Karena kan saat ini memang kita lagi ramai ya, pembelajaran itu harus berpusat kepada murid atau kepada siswa. Jadi salah satu model yang sepertinya mendukung ya pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Rencana itu saya gunakan. Baik, Pak, ini luar biasa kali nih, apalagi pembelajaran berdiferensiasi nih, Pak ya. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita bisa mengukur dari kebutuhan siswa nih, Pak. Jadi nanti Pak, bagaimana teknisnya, bagaimana model pembelajaran yang Bapak gunakan, itu adalah nanti mengacu dari pembelajaran discovery dan pembelajaran berdiferensiasi. benar, Kemudian Pak. Pak, yang ingin saya tanyakan lagi nih, kira-kira media apa yang ingin Bapak gunakan? Jadi begini, Pak, katakan kalau berdiferensiasi ini kan nanti berpatokan atau mengacu kepada diferensi konten, proses, dan produk. Pastinya akan berpusat kepada kebutuhan dari murid-murid yang ada. Jadi kalau media yang digunakan secara umum itu pasti saya akan menggunakan slide PowerPoint lah, Pak, menggunakan PPT dengan alat bantu medianya ya fokus, proyektor, ya paling tidak untuk menambah pemahaman mereka. Saya butuh juga ya seperti awal biasa ya, Pak, papan tulis ya, whiteboard dengan spidolnya. Pastikan ada pemahaman-pemahaman yang harus dijelaskan secara materi juga, walaupun ini materi-materi praktik gitu, Pak. Iya. Dan juga dalam pembelajaran ini pastikan saya akan menyiapkan LKPD dan asesmen lah untuk kegiatan pembelajarannya. Wah, itu, Pak, luar biasa ini, Pak. Berarti diferensiasi kontennya kena, produknya ada, kemudian satu lagi tadi proses, Pak ya? Iya, Pak, benar. Jadi luar biasa ini. Saya sudah nggak sabar nih untuk ikut bergabung nih di dalam pembelajaran Pak nanti. Jadi kira-kira nih, Pak, kapan lah kira-kira supervisi akademik kita lakukan nih? Kalau mau saya sih, Pak, ini udah saya persiapkan semuanya. Ya lebih cepat sih lebih bagus, karena supervisi akademik ini juga kan pasti ada hal baru untuk memunculkan potensi-potensi saya, mungkin dengan saya mungkin pemalu, kurang sigap dalam mengajar dan sebagainya. Dengan supervisi ini mungkin akan menambah pemahaman saya, walaupun di awal sebelum supervisi saya merasa agak gimana, Pak ya, ragu, bingung, bahkan grogi lah, Pak. Namanya kita mengajar ada yang supervisi itu, Pak, pasti ada rasa-rasa seperti itu. Tapi saya ambil positifnya, saya semangat sih, Pak, pengen karena untuk perbaikan saya ke depan untuk proses mengajar ini, Pak. Iya. Oke lah, Pak. Ini saya pun memang nggak sabar kali nih. Jadi nanti kira-kira ketika saya melihat itu, Pak, saat nanti bagaimana supervisi kita berjalan, ya di situ nanti saya akan mengamati proses pembelajarannya bagaimana. Kemudian ya proses pembelajaran ini kan tentu nanti yang Bapak laksanakan itu saya amati, kemudian saya saya catat hal-hal yang penting kira-kira. Ya. Nanti hal-hal yang penting itu menjadi refleksi bagi diri kita maupun Bapak nanti. Jadi mungkin ya, saya pun betul-betul ingin melihat nih, apalagi di situ Bapak sampaikan tadi pembelajaran berdiferensiasi ini, karena nggak semua guru nih, Pak, karena hanya guru-guru tertentu yang kadang bisa memahami pembelajaran diferensiasi ini. Ya contohnya ya kan, Pak, kita lihat ya di dalam guru penggerak mungkin itu, Pak ya. Guru penggerak itu luar biasa, karena kenapa? Mereka sudah dikenalkan itu, Pak.
sudah dikenalkan bagaimana Benar. pembelajaran berdiferensiasi, apalagi Pak Sugito ini kan aktif nih di guru penggerak. Jadi bagaimana nanti mudah-mudahan nanti Bapak ini dengan adanya supervisi yang kita lakukan, interaksi yang kita lakukan, nanti mengacu guru-guru kita yang lain. Bagaimana nanti guru-guru lain bisa mengikut dengan tahapan-tahapan pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sugito sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Baiklah Iya, Pak. benar Pak. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan mungkin kali ini Pak ya. Iya, Jadi benar Pak. Terima kasih Pak. sama-sama Pak, saya juga tidak sabar ini menunggu bagaimana nanti Iya, Pak. proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Baik Pak. Baik, Pak. Ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin saya sudah cukup lega ini untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Walaupun nanti akan ada dilakukan supervisi, tapi saya sudah cukup tenang dengan diskusi yang singkat ini dengan Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Mohon izin Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yogi. Alhamdulillah. Tadi saya udah dengar nih Pak, udah lihat juga bagaimana Pak Abdullah melakukan coaching dengan Pak Sugito. Ya, benar Pak ya. Iya. Benar Pak. Ya, di mana permasalahannya tadi adalah Pak Sugito akan melaksanakan supervisi akademi. Oke, nah sebelum penutupan ini Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, langsung aja nih Pak ya. Yang pertama, Baik Pak. apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Yang saya lakukan saat coaching tadi Pak dengan Pak Sugito, yaitu saya melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Ya, alur tirta ini nanti bagaimana saya tadi sudah menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Sehingga alur tirta ini nanti bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan nanti bisa menemukan sebuah solusi dari sebuah permasalahan Pak. Mantap Pak Abdullah, mantap. Keren ini Pak Abdullah nih ya. Kalau menurut saya nih Pak pribadi sebagai observer nih ya, proses coaching tadi Pak, antara Pak Abdullah dengan Pak Sugito itu sudah berjalan dengan sangat baik. Dan juga proses alurnya tadi juga udah sesuai dengan alur tirta yang Bapak sampaikan tadi. Nah, sehingga alur tirta tadi dapat menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Pak Sugito. Pertanyaannya sudah menurut saya sudah sangat berbobot tuh Pak. Sehingga Pak Sugito tadi mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Dia jadi lebih percaya diri dan lebih siap untuk disupervisi. Oke Pak. Nah pertanyaan terakhir nih Pak, satu lagi sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi nih Pak yang mau Pak Abdullah kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan Pak, yaitu nanti bagaimana caranya bisa di dalam memahami proses, ya kita bisa melakukan, khususnya saya pribadi lah Pak ya, itu bisa melakukan coaching itu lebih baik lagi Pak. Oke. Lebih terarah, lebih baik lagi ke depannya gitu Pak. Oh, memahami lagi proses coaching ini agar bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi Pak ya. Oke, nah Baik Pak, ya Pak. itu aja Pak. Semoga kedepannya kita sama-sama belajar nih Pak. Terus belajar agar bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian Pak observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugito. Gimana kabarnya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik nih Pak. Luar biasa pokoknya hari ini. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal nih Pak, saya akan melakukan Pak. beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Iya benar Pak. Baik Pak. Pada coaching hari ini Pak, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih kepada coach, dan juga nanti bagaimana coach tersebut merespon nih, menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lemparkan sebagai coach. Nah, jangan lupa nih Pak, yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, ya, kemudian memaksimalkan potensi nih Pak. Baik. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu Pak, kepada Bapak ini, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini gitu kira-kira Pak? Gini baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pastinya dalam kegiatan coaching ya Pak ya. Pasti untuk diri bagaimana bisa mendengarkan secara aktif. Karena mendengarkan secara aktif ini akan menggali kemampuan saya sebagai coaching untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach nantinya. Itu Pak yang akan saya kembangkan. Baik Pak, iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, potensi mana yang mungkin akan Bapak kembangkan secara spesifik kan, katakan di dalam operasi nanti Pak? Pastinya secara spesifik itu tidak jauh, dan pastinya bagaimana saya bisa menjadi pendengar nih Pak ya, pendengar dari coach saya nantinya, sehingga nanti saya bisa memahami alur dari suatu hal atau permasalahan dari coach ini, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang saya bangun memang bisa menggali potensi coach berikutnya gitu Pak. Jadi memang permasalahan solusi dari coaching ini memang berhasil, itu tujuan spesifiknya Pak. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Indikator yang bagaimana nih yang ingin Bapak dalam proses coaching ini? Indikatornya ya, saya berharap Pak, coach nanti bisa menemukan solusinya sendiri terkait dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga dia juga bisa menemukan langkah-langkah untuk menghadapi permasalahannya dengan potensi-potensi yang ia miliki sendiri Pak. Jadi bisa dia kembangkan. Nah, itu untuk coachingnya Pak. Baik Pak, iya baik, mungkin itu yang ingin saya tanya pada Pak Sugito selaku nantinya pada ya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Demikian dulu Pak, observasi kita. Nanti ya bagaimana ya Bapak nanti silakan untuk melakukan coachingnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut. Silakan gitu untuk membuat coachingnya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sugito.
Gimana kabarnya Mas Gimana Tito? kabar Pak Yogi hari ini? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat Eh, Pak. apa kira-kira yang bisa kita diskusikan hari ini? Sepertinya saya lihat ini ada hal-hal yang akan disampaikan dari pertemuan hari ini, Pak. Iya nih Pak. Aduh, saya untuk e-kinerja nih Pak. Untuk e-kinerja. Jadi Oh guru gitu. kan harus Nah, melakukan supervisi nih Pak. Jadi ini dalam waktu dekat ini iya saya iya benar. mau melaksanakan supervisi nih Pak. Jadi, aduh, ribet lah. Kira-kira ada waktu Pak Gitu Pak ya. ngobrol masalah ini Pak? Ya, ada. Silakan Pak. Saya juga senang nih Pak bisa ngobrol dengan Pak Yogi dalam hal ini. Mudah-mudahan waktu yang tersisa ini nanti bisa bermanfaat untuk obrolan kita ini Pak. Jadi masalahnya tentang terkait dengan kinerja nanti Pak ya, karena memang Iya tugas Pak. guru kan kita sebagai guru Supervisi pasti Pak, iya. ada itu Pak ya. Supervisi akademik nih Pak. Supervisi kinerja, kelengkapan administrasi kita. Nah, Ah, jadi gini Pak, kira-kira apa tujuan dan rencana yang akan Bapak buat ini iya. terkait kinerja nanti Pak? Jadi Pak, kinerja itu kan supervisi Pak ya. Jadi Iya untuk benar. supervisi itu Pak, ada tujuan pembelajaran yang mau saya buat yaitu dengan menggunakan pembelajaran discovery learning, saya nanti Iya benar. eh, berharap siswa itu dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan refleksi ataupun pencerminan di mata pelajaran matematika, Pak, kelas 12. Nah, jadi Oh, Bapak rencana ngajar iya, Pak. matematika. Iya iya benar. Iya. Jadi rencana yang mau saya buat itu saya mau menyiapkan administrasi dulu nih, Pak, dari mulai modul ajar dan lain-lain. Mungkin gitu, Pak. Jadi kira-kira Pak dari yang sudah dibuat ini kan eh, tujuan dari tujuan akhir lah dari yang akan Bapak lakukan ini apa harapannya nih Pak? Ya, saya berharap nih, Pak, supervisi ini bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal, sesuai juga, Pak, dengan apa yang saya rencanakan di modul ajar. Karena saya masih ada keraguan ini, Pak. Oh gitu Pak. Heeh. Nah, jadi gini, sebenarnya konsep-konsep yang Bapak susun ini sudah cukup bagus ini, luar biasa. Apalagi untuk mengajar di kelas 12 mata pelajaran matematika ini Pak. Jadi gini Pak, saya ingin sedikit ini Pak, ingin tahu kira-kira Pak, apa yang terkait dengan diri kita sendiri, apa saja sih kekuatan yang kita sudah miliki untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut ini Pak? Kalau kekuatan yang saya miliki, Pak, ya, ya, alhamdulillah saya update mengenai IT juga. Iya Kemudian benar, mungkin bisa lah nanti alhamdulillah. saya gunakan media untuk pembelajaran ini. Kemudian karena Hmm, materinya pun refleksi itu kan pencerminan Pak ya. Nanti saya mungkin akan kaitkan benar. materi ini dengan kehidupan sehari-hari. Ini itu Pak. Kemudian ya mungkin bisa lah kita Jadi diskusi dengan rekan guru lainnya yang serumpun dengan saya Pak. Mungkin itu. begitu, itulah kekuatan-kekuatan yang Pak miliki Pak ya. Jadi kira-kira gini Pak, namanya kita mempunyai potensi, punya kekuatan, punya kesempatan, pasti dalam pelaksanaan itu nanti ada hambatan lah mungkin yang kita tidak perkirakan, halangan. Kira-kira apa sih yang mungkin ada hambatan yang menghalangi dari proses untuk meraih tujuan ini Pak? Ya kalaupun memang mungkin nanti ada hambatan, ya yang pertama mungkin saya nanti sharing dulu Pak dengan kepala sekolah karena kepala sekolah selaku pimpinan. Kemudian saya mungkin diskusi juga dengan rekan yang serumpun matematika karena guru matematika di sekolah saya ini Pak lebih dari satu orang. Terkhusus untuk kelas 12 ini Pak Benar-benar kami Pak. tuh guru matematikanya itu ada 3 orang. Jadi bisa sharing mengenai hambatan-hambatan yang saya temui di dalam proses saya nanti akan supervisi. Mungkin itu Pak. Wah, jadi luar biasa ini Pak Yogi.
karena setiap kali kita membuat sesuatu namanya hambatan itu sudah pasti ada gitu Pak ya kan. Iya, Tapi benar Pak Pak. Yogi juga sudah mensiasati nih solusi-solusinya mungkin dengan apa namanya dengan guru teman sejawat yang sama mungkin belajarnya, bahkan diskusi Iya, dengan pimpinan. Memang itu langkah-langkah luar biasa ini yang bisa kita terapkan Pak. Tapi sedikit lagi nih Pak, jadi kalau memang seperti itulah sudah ada hambatan, nanti ada solusi yang akan kita lakukan. Misalnya solusi-solusi tersebut eh, tidak efektif untuk kita gunakan. Ada nggak kira-kira cadangan untuk langkah lain, opsi lain untuk mengantisipasi hal tersebut nih Pak? ya kalau untuk mengantisipasi hal tersebut mungkin solusi terakhir Pak ya, saya mungkin mengajukan ulang jadwal supervisi saya Pak. Seumpamanya Oh gitu. hambatan saya menyiapkan administrasi ini ada kendala, ya saya mungkin atur ulang lagi jadwal supervisinya Pak. Nah, tidak dalam waktu dekat, mungkin di minggu depan atau bulan depan, mungkin gitulah Pak. Oh, gitu. Artinya kita tetap semangat lah Pak ya. Tak ada masalah yang tidak ada solusi pastinya Pak ya. Ya, siap Pak. Jadi saya sudah paham ini keluhan-keluhan Pak Yogi terkait dengan pelaksanaan supervisi ini. Tadi sudah ada langkah-langkah yang sudah disiapkan. Luar biasa ini Pak. Selanjutnya gini Pak, uh, kan sudah ada rencana-rencana hambatan yang sudah kita perkirakan, solusi yang sudah Pak Yogi dapatkan. Dari rencana yang sudah ada, kira-kira dari skala prioritas dalam pencapaian tujuan ini, yang mana duluan akan Bapak lakukan kira-kira Pak? Kayaknya Pak, dari skala prioritas Pak ya, yang pertama saya siapkan dulu Pak, perangkat pembelajaran untuk proses supervisi nanti Pak, dari mulai administrasi modul ajar, media, kemudian sarana prasarana yang mendukung, materi ajar dan yang lain-lain. Itu yang skala prioritas pertama. Kemudian yang kedua, mungkin bisa lah Pak, saya itu sharing dengan rekan sejawat saya yang sama-sama ngajar matematika di kelas 12. Karena ya namanya permasalahan pembelajaran dalam kelas ini kan pasti ada aja gitu. Ini kan bisa Benar, bisa benar minta Pak. pengalaman dari teman-teman saya ini juga, saling berbagi praktik baik lah Pak, intinya. Iya, Mungkin itu Pak, prioritas yang kedua. jadi luar biasa Pak Yogi ini ya. Kalau misalnya saya jadi seorang pemimpin, Pak Yogi ini akan saya ajak terus, saya gandeng, bahkan bisa jadi seorang pemimpin ini di satu pembelajaran, khususnya di sekolah ini Pak. Kira-kira dalam rencana-rencana tersebut, berapa lama jangka waktu pencapaian tujuan ini Pak? Yang Pak Yogi akan targetkan lah gitu. Kayaknya Pak, dalam waktu dekat inilah Pak, saya siapkan semua administrasi pembelajaran untuk supervisi, kemudian saya atur waktu, mungkin jadwal duduk diskusi bareng dengan rekan-rekan sejawat saya dalam waktu dekat ini Pak. Mungkin minggu-minggu ini Pak. Berarti eksekusinya dalam waktu dekat lah Pak ya. Siap Pak, Luar iya. biasa nih. Jadi upaya Pak Yogi sendiri apa yang akan dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan? Karena kadang sudah kita susun rencana, ternyata ada gangguan-gangguan di luar dugaan kita gitu. Misalnya hujan kan mengganggu suara atau mati listrik, mengganggu alat-alat media yang kita gunakan. Gitu. Kira-kira kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apa antisipasi yang akan Bapak lakukan ini Pak? Ya, kalau untuk administrasi ini Pak, jika ada gangguan, ya mungkin saya bisa juga kolaborasi dengan eh, staf tata usaha di sekolah ini. Kemudian kalau untuk gangguan masalah diskusi, ya dengan rekan sejawat, mungkin saya nyari waktu yang tepat dan tempat yang tenang, mungkin itu Pak. Jadi biar bisa fokus ngobrol mengenai proses supervisi ini nanti. Mungkin itu Pak. Luar biasanya sedikit lagi nih Pak ya. Jadi kan sudah sebenarnya dari kegundahan Bapak terkait dengan supervisi pembelajaran yang akan terkait dengan kinerja ini
Pak Yogi sudah dapat ini langkah-langkah dan tahap-tahapnya. Jadi kira-kira untuk pelaksanaan ini sebagai tanggung jawab kita, apa komitmen yang akan Pak Yogi buat terkait pelaksanaan dan siapa sih yang akan membantu mendukung Bapak ini untuk bertahan dalam pelaksanaan komitmen pelaksanaan ini, Pak, kira-kira. Oke Pak, baik Pak. Untuk komitmen sendiri, ya ini insya Allah nih Pak ya. Hari Jumat ini Pak, saya pressure untuk fokus mengerjakan administrasi. Kemudian Sabtunya nanti saya diskusi dengan rekan sejawat. Untuk eksekusi supervisinya mungkin nanti di hari Selasa Pak. Di hari Selasa minggu depan tanggal Oh 8. gitu. Iya, di hari Selasa itu Pak. Iya, iya. Wah, luar biasa nih Pak. Jadi saya juga nggak sabar ini melihat hasil dari eksekusi dari Pak Yogi. Sepertinya persiapannya sudah cukup matang ini. Artinya berarti Pak Yogi siap ya bertanggung jawab atas komitmen yang akan Bapak buat. Karena kan namanya supervisi kita pasti ada merasa gimana gitu ya. Seperti beda dengan pembelajaran. Apakah nanti Pak Yogi sudah siap dengan tanggung jawab dan komitmen yang Bapak susun ini nantinya? Oke, alhamdulillah insya Allah Pak, siap. Iya, insya Allah ya, mudah-mudahan lah nanti semua berjalan lancar. Jadi Amin, dari amin, alur yang amin. sudah kita diskusi ini, sepertinya Pak Yogi ini punya potensi, hanya saja mungkin kita kekhawatiran ini sehingga memunculkan kebingungan, kegundahan ini Pak ya. Tapi Iya, alhamdulillah tapi dari diskusi terima kita, kasih Pak, saya sepertinya akhirnya menemukan iya, solusi dari kegundahan saya ini Pak. iya, mudah-mudahan nanti semua berjalan lancar Pak ya. Ya, terima kasih Pak Sepertinya saya waktunya lihat ini Pak. iya, waktu juga udah semakin larut, sudah cukup banyak juga yang kita bincangkan. Mungkin cukup Ya, hari ini kita terima cukuplah kasih diskusi kita banyak Pak. waktunya Semoga Pak. bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Yogi. Jangan sungkan-sungkan bisa hubungi kembali. Oke, Ya, izin Pak ya. iya Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Pak Sugito. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Pak Abdullah. Luar biasa, saya tadi sudah melihat coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Yogi. Nah, sebelum penutupan nih Pak, saya akan Iya menanyakan Pak. beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching nih Pak? Terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan lah pada kesempatan coaching yang kali ini. Yang sudah saya lakukan dalam coaching ini Pak, saya berusaha melaksanakan kegiatan coaching ini menggunakan alur tirta itu Pak, ya kan, dengan menanyakan tujuan, ya, identifikasi dari permasalahannya, rencana aksi dari coach atau Pak Yogi yang akan dibuat, dan komitmen tanggung jawab beliau, sehingga alur tersebut itu bisa menggali potensi coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari potensi dirinya sendiri. Itu Pak yang kita lakukan. Baik, luar biasa. Oke Pak Sugito, menurut saya ini Bapak sebagai observan nih Pak ya. Iya. Proses coachingnya tadi luar biasa nih antara Pak Sugito dengan Pak Yogi, berjalan dengan baik, dan kemudian saya perhatikan itu alur tirtanya mengena betul itu ya, sangat luar biasa ya. Kemudian Pak Sugito hingga nanti juga sudah berusaha mengenali ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Yogi, sehingga nanti Pak Yogi dapat menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Sugito, Ya, Pak, silakan Pak. sebelum kita tutup nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak timbangkan lah kira-kira berdasarkan hasil coaching yang Bapak lakukan tadi? Yang pastinya kompetensi diri saya khususnya Pak sebagai seorang coach, ya, kemampuan saya untuk mendengar itu mungkin perlu saya timbangkan, perlu saya tingkatkan lagi.
Selanjutnya potensi untuk mendengar ini pastinya kan untuk mengembangkan kemampuan saya untuk menggali, menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan kemampuan ini juga harus bagaimana kita latih, saya latih khususnya agar sesuai dengan alur tirta dalam pelaksanaan coaching yang akan berlangsung. Itu mungkin Pak yang akan saya kembangkan terus Pak. Nah itu dia Pak, luar biasa. Semoga kedepannya gimana ya Pak, kita bisa melakukan coaching dengan baik Pak ya. Komunikasi, interaksi dengan baik. Mungkin demikianlah Pak ya. Observasi kita hari ini sangat luar biasa, saya apresiasi. Iya, terima kasih Pak. Semoga nanti dengan adanya coaching ini bisa memberikan manfaat bagi kita maupun perkembangan pendidikan nasional kita ataupun sekolah kita ya Pak ya. Amin, baiklah Pak, terima kasih atas waktunya, coachingnya pada kesempatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Pak Sugito? Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Pak Yogi untuk pelaksanaan yang akan dilakukan ini, coachingnya nih Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Inilah Pak, saya mau melakukan coaching ini Pak pada rekan saya, yaitu Pak Sugito, Pak Abdullah Pak. Abdullah, oh gitu. Ya Pak. Jadi kan memang tahap-tahapannya sebelum pelaksanaan coaching ini kan ada observer ini Pak. Ini mungkin saya berkesempatan menjadi observer, ya. Akan saya tanya nih Pak, sebelum melaksanakan coaching nantinya, sebagai awal yang akan melakukan beberapa pertanyaan, kan itu Pak. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama itu Pak, saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oke, baik Pak, baik Pak. Siap. Nah, pada coaching kita hari ini, untuk nilai dari pengamat lah ini Pak, saya ingin mengamati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah nanti sesuai dengan alur tirta, apa belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, ya kan? Dan juga bagaimana coach bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya nanti. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching Pak ya, nanti pastinya ya prinsip coachingnya diantaranya kemitraan, ya proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Bapak ini, kompetensi apa kira-kira yang akan Bapak kembangkan dalam pelaksanaan coaching kali ini? Oke, baik Pak. Adapun kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh Pak ya. Kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Bagaimana nanti coach saya ini menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya karena pertanyaan berbobot ini tentunya menentukan, sangat-sangat menentukan coach agar bisa menemukan solusinya sendiri untuk dirinya sendiri. Ini tuh Pak. Pak, mic-nya Pak. Mic-nya belum hidup Pak. Kira-kira Pak, kompetensi mana yang ingin nanti Bapak kembangkan secara spesifik dalam pelaksanaan observasi ini nanti Pak? Oke Pak, jadi kan tadi ada 3 kompetensi Pak ya. Kalau secara spesifik, Benar. Secara spesifik mungkin saya akan kembangkan 2 Pak. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya yaitu Pak Abdullah. Ini tuh Pak. Gitu Pak. Jadi ini Pak, sebelum nanti pelaksanaan ini ya sedikit lagi Pak pertanyaan saya. Kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin
Bapak capai dalam proses coaching kali ini? Indikatornya Pak ya, saya jelaskan, saya Iya benar ingin Pak. itu Pak, coach saya yaitu Pak Abdullah, itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau apa ya, Hmm. menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nanti. Mungkin itu Pak. Oh, sepertinya persiapan Pak Yogi sudah cukup matang ini ya. Jadi demikian dulu lah untuk observasi kita kali ini. Semoga nanti pelaksanaan coachingnya berhasil secara Siap maksimal. Pak, terima kasih Pak, Silakan doakan Pak, Pak terima ya. kasih Doakan ya, Pak, atas terima kasih. kesempatannya. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Abdullah. Waalaikumsalam Pak Yogi. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak, luar biasa. Nampaknya ada yang mau dibicarakan nih Pak. Atau mau diceritakan Betul nih gitu Pak, terkait dengan apa namanya permasalahan Bapak atau tantangan Bapak gitu. Ya benar Pak. betul nih Pak. Ada apa namanya ya, sesuatu lah yang mungkin ingin saya sampaikan ini Pak, tentang bagaimana eh, pembelajaran di kelas yang efektif, yang baik lah gitu Pak. Oke. Oke, bisa lah nih kita ngobrol Pak ya. Tapi ini mohon maaf sebelumnya Pak. Saya nih juga udah mepet waktu Pak. Ada kegiatan lagi. Mungkin waktu kita nih Pak 15 sampai 20 menit untuk ngobrol-ngobrol masalah permasalahan Bapak nih. Nggak apa-apa ya? Siap, siap Pak, siap. Oke. Iya. Kira-kira apa nih Pak yang mau kita obrolin nih Pak? Oh iya, 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 iya. Saya lupa pula jadinya nih Pak. Saya ini apa Pak? Harusnya saya kan ini kan ingin merencanakan supervisi nih Pak. Jadi Ah, eh, karena berhubungan ini kan di dalam pertemuan ini saya melakukan supervisi tentang pembelajaran kelas 10 nih Pak. Kebetulan saya kan ngajar sejarah. ah, Jadi saya ingin mengajar sejarah di kelas 10. Nanti yang rencananya ini Pak, besok kalau memang tidak ada halangan itu ah. akan saya laksanakan Pak. Oh gitu. Berarti ini Bapak dapat apa ya? Agenda supervisi Pak ya. Agenda supervisi Betul Pak, betul. mata Ya, pelajaran sejarah Bapak ya. iya Pak, Ah, betul Pak. ah. Kalau boleh tahu Pak, supervisi itu kan yang dinilai nanti ada bagaimana proses pembelajaran yang Bapak laksanakan di dalam kelas. Kalau boleh saya tahu nih Pak, apa tujuan pembelajaran yang Bapak rencanakan? Karena mengingat nih Pak ya, kelas 10 saya kan ngajar sejarah di kelas 10 itu, kebetulan materi yang akan saya ajarkan itu mengenai tentang penelitian sejarah nih Pak. Jadi nanti Hmm, rujuknya itu kan penelitian sejarah itu, yaitu bagaimana anak nanti itu bisa, jadi ini mengacu ke tujuannya nih Pak ya. ah, Nanti anak-anak itu bisa memahami tahapan-tahapan di dalam penelitian sejarah itu Pak, kira-kira. itu tujuannya Pak ya, agar peserta didik memahami proses penelitian Pak ya di dalam Iya betul Pak. sejarah. Oke, oke, keren ini materinya Pak, kelas 10 loh. Udah lakukan penelitian, serius. Eh, Kalau boleh saya tahu nih Pak, ini kan penelitian ini ya, penelitian yang dilakukan oleh kelas 10. Kelas Betul 10 Pak. ini kan beranjak dari SMP gitu ya. Mungkin Bapak ada nih model pembelajaran yang udah Bapak siapkan terhadap anak-anak itu agar tujuan pembelajaran tadi itu bisa tercapai, seperti memahami konsep penelitian sejarah itu. Ada nggak model pembelajaran Bapak? Kalau model pembelajarannya Pak, ya paling Discovery lah Pak ya. Kemudian nanti digabungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena di situ kan nanti namanya juga materinya ini sangat terlibat nih Pak, berhubungan nih dengan diferensiasi. Karena kan sebuah penelitian itu nanti kan ada di dalam tahapan itu kan, kalau kita di dalam materi nih Pak ya, materi Hmm, sejarah itu kan ada heuristik pertama itu. hmm, Heuristik itu kan di dalam sebuah penelitian sejarah itu, yang pertama adalah
menemukan dulu. Berarti kan menemukan. Nanti yang di dalam pelajaran yang ingin saya sampaikan nanti, ataupun anak yang cari dari sebuah permasalahan di dalam pembelajaran, yaitu nanti bagaimana anak bisa menyelesaikan sebuah studi kasus yang berkaitan dengan sejarah lah katakan. Jadi itu nanti bagaimana di tahapan-tahapan penelitian ini itu yang mereka gunakan di dalam penyelesaian studi kasus tadi, Pak. Kayak ya studi kasus yang berhubungan dengan sejarah lah, mungkin, atau studi kasus hari ini yang akan menjadi sejarah di 50 ataupun 60 tahun akan datang, kan seperti itu, Pak. Oke, saya udah bisa Jadi menangkap nih, Pak. iya betul, Pak. Saya udah bisa Nah, menangkap. nanti, Pak, Hah? nanti, Pak, itu di akhir nanti sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, itu antara diferensiasi konten, kemudian produk, proses, itu keterkaitan tuh, Pak. Nanti produk yang dihasilkan adalah hasil penyelesaian dari sebuah permasalahan yang akan diteliti pada anak-anak, begitu, Pak. Oke, ini udah bisa saya tangkap nih, Pak. Bapak nanti akan laksanakan pembelajaran dengan model discovery learning, diskusi kelompok, dan di combine, digabungkan dengan pembelajaran Iya, berdiferensiasi konten, proses, dan juga produk. Nah, bagaimana media pembelajaran yang akan Bapak gunakan? baik, Pak. Kalau untuk media, Pak, saya biasanya kalau sejarah ini, Pak, kalau kita bual-bual aja ini, Pak, kadang-kadang anak-anak ini kurang apa namanya? Ya, terus terang aja nih, apalagi guru sejarah nih, kita bicara contoh nih, Mm-mm. kita bicara Candi Borobudur, ditanya sama anak-anak, Bapak udah nggak pernah nggak sampai ke Candi Borobudur? Ya seperti itu. Kalau kita tanya tidak, kan kadang anak ini kurang kurang respect, makanya kayak medianya yaitu ya kayak bisa konten video dia yang ingin kita sampaikan. Misalnya tentang, ya kalau kita tadi masalah materi tentang penelitian sejarah, berarti ada video yang berhubungan tentang penelitian sejarah khususnya dalam tahapan-tahapan penelitian sejarah. Kemudian ya bisa gambar sesuai yang jelas. Nanti media yang kita pakai itu adalah media yang menjadi satu hal yang inovatif ataupun yang mempermudah kita lah dan mendukung di dalam proses pembelajaran, gitu, Pak. Oke, Pak, udah mantap, Pak, Kayak persiapan ini, Pak. Saya apresiasi sekali nih ke Pak Abdullah. oh, satu lagi, Pak. Satu Ah, lagi saya lupa nih, Pak. iya. Jadi tadi saya lupa, asesmen itu kan nanti pembelajaran ada asesmen awal, kemudian saat proses pembelajaran kan begitu. Iya. Kemudian ada asesmen akhir. Nah, kalau asesmen awal itu biasanya saya itu melemparkan beberapa pertanyaan mungkin kepada anak. Ya, nanti pertanyaan ini bisa apa ya, dari pikir anak, oh yang materi yang akan kita pelajari. Kemudian untuk yang proses nanti KPD itu biasanya Halo, Pak Abdullah. halo Pak Yogi. Ya, jadi saya udah bisa tangkap nih, Pak. Berarti Bapak melakukan asesmen awal, kemudian ketika proses, dan juga nanti di akhir yang ditujukan kalau proses dan di akhir itu untuk sebagai peningkatan kualitas pembelajaran Bapak di dalam kelas, gitu, Pak ya. Nah, jadi kira-kira nih, Benar, Pak. Bapak kapan akan melakukan supervisi akademik itu, Pak? Wah, ini pertanyaan yang buat saya semangat nih, Pak. Iya. Jadi kira-kira Pak yang akan saya laksanakan supervisi kali ini, Pak, supervisi akademik. Kebetulan besok saya itu Pak masuk di kelas 10-1, Pak. Jadi Ah, insya Allah itu di les kedua. Nah, insya Allah itu kita saya akan melaksanakan supervisi ini, Pak. oke. Baik, Pak. Nanti saya akan hadir di dalam kelas Bapak untuk mengamati proses
belajar mengajar yang Bapak lakukan, yang akan Bapak laksanakan, serta nanti sambil mengamati saya akan catat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian mungkin nanti saya akan lakukan refleksi kepada Pak Abdullah terkait dengan hasil proses belajar mengajar yang sudah Bapak laksanakan, Pak ya. Oke, Baik sampai Pak. ketemu besok Pak di dalam kelas. Lebih semangat lagi, persiapkan diri dengan baik, jaga kesehatan agar semuanya Siap Pak, bisa siap. berjalan dengan baik. Mungkin itu aja Pak, Baik Pak. obrolan kita pada hari ini. Semoga sukses selalu untuk Pak Bula. Kita tutup Pak ya. Amin. Oke, assalamualaikum Pak Bula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam Pak Sugito. Iya. Ya, sepertinya sudah melaksanakan coaching dengan Pak Abdullah ini. Sudah selesai Pak Yogi coachingnya dengan Pak Abdullah. Alhamdulillah sudah Pak. Nah, jadi gini Pak ya, sembari sebagai refleksi, ada sedikit ini mau saya tanya-tanya dengan Pak Yogi terkait dengan pelaksanaan coaching yang sudah dilaksanakan. Jadi apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian dari coaching yang Bapak inginkan ini Pak, kira-kira. Oke baik Pak. Terkait coaching yang sudah saya lakukan tadi Pak, saya itu sudah berusaha mendengarkan dengan aktif dan juga menanyakan melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Abdullah yang akan melaksanakan supervisi dengan menggunakan alur Tirta, di mana sama-sama kita ketahui alur Tirtanya itu ada menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi Benar. dan juga tanggung jawab. Sehingga Pak, alur Tirta itu menurut saya nih cukup maksimal lah Pak bisa menggali koci saya Pak Bula Benar-benar. itu untuk menceritakan eh, kegiatan yang akan dilaksanakannya dan menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah jitu untuk biar supaya kegiatan supervisi itu berjalan dengan baik. Gitu Pak. Iya, benar Pak. Luar biasa ini Pak Yogi. Tadi menurut saya juga ini sebagai observer, saya lihat proses coachingnya tadi dengan Pak Abdullah juga berjalan luar biasa ini. Yang tadinya saya pandang Pak Abdullah itu di awal banyak murung, banyak permasalahan. Setelah dilakukan pertanyaan-pertanyaan, disimak dari permasalahan yang ada, sudah mulai ceria ini, sudah nampak ini hasil dari pelaksanaan coaching yang berlangsung. Nah ini Pak, satu lagi pertanyaan mungkin saya sampaikan kepada Pak Yogi nih sebelum penutup. Kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan Pak berdasarkan hasil yang dalam melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan ini? Oke, baik Pak. Kira-kira. Kompetensi yang akan saya lakukan lagi Pak nih ya, artinya terus belajar lah. Itu kehadiran penuh tetap saya harus lebih belajar lagi, kemudian mendengarkan dengan aktif Benar. juga saya harus terus belajar lagi, kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada seorang coach agar bisa menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri coach itu. Artinya Pak, memahami lagi lah proses kita sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Hafal kaji karena diulang Pak. Mungkin sering melakukan, Iya benar. pasti akan lebih baik lagi. Ini tuh Pak. Iya luar biasa ini Pak Yogi ya. Semangat. Semoga kita bisa menjadi coaching yang terus membangkitkan, membangun potensi-potensi coach kita, teman sejawat khususnya dalam pelaksanaan coaching yang akan kita lakukan nantinya. Mungkin demikian Pak untuk observasi kita hari ini. Semoga bermanfaatlah bagi kita, saya pribadi khususnya, Pak Yogi sebagai coaching, dan Pak Abdullah atau mungkin teman-teman coach nanti yang akan sama-sama kita cari bantu untuk menggali potensi mereka. Mungkin itu saja karena waktu juga berjalan Pak. Ini saja kita cukupkan. Saya akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.